Guys, jumpa kembali dengan kami YouTuber NKRI. Kali ini saya berada di satu tempat di mana saya akan transit ke satu kota untuk beberapa kegiatan yang saya lakukan beberapa hari ke depan. Dan sambil menunggu penerbangan, saya ingin mengajak kita eh, mengupdate beberapa informasi yang saya ingin hadirkan untuk tujuan yang biasa saya sampaikan, yaitu menjaga kewarasan publik agar kita tetap bersama untuk melawan narasi penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Karena demokrasi yang sehat itu bersifat deliberatif. Apa itu arti deliberatif? Artinya eh, sebuah demokrasi di mana perbedaan itu sebagai rahmat, dan ketika perbedaan diterima sebagai kenyataan yang tidak harus dilawan tetapi diterima sebagai fakta sosial, maka kita menjadi orang yang siap untuk terjun menjadi partisipan yang aktif di tengah-tengah perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kali ini teman-teman, eh, kajian kita itu akan menyoroti sosok kontroversial yang kata Andi Aswan itu seperti Jai Langkung. Ini begitu keras dan sangat kritis ya. Andi Aswan dalam acara Rossi di sebuah stasiun televisi swasta, ya eh, mengingatkan ya kepada Denny Indrayana agar catatan-catatan kritis Anda terhadap Wakil Presiden Gibran itu dilihat secara kritis pula dengan introspeksi diri, agar apa yang Anda bangun seolah-olah usaha Anda untuk menjegal kerja-kerja yang semakin produktif dari Mas Wapres dengan prestasi yang membanggakan dan diterima ke ruang publik itu sebagai sebuah bukti ya dari banyaknya cibiran-cibiran dan kesangsian-kesangsian yang menyudutkan posisi Mas Gibran, tetapi yang pasti Mas Gibran itu semakin menunjukkan performa kinerja yang baik. Disitulah konteks kita bisa mengerti ketika prestasi Mas Gibran semakin luar biasa, maka ada angin yang begitu kuat, topan badai yang silih berganti terjadi, dan salah satunya itu adalah Denny Indrayani, Denny Indrayana ya, yang disebut oleh Andi Aswan Jai Langkung. Tiba-tiba tak ada hujan, tak ada petir, tak ada angin, ia menjadi eh, ya kontributor yang sangat kritis dan bahkan nyinyir dan cenderung tidak mengindahkan koridor demokrasi yang sehat, di mana usahanya memaksulkan Gibran dengan sayembara 100 juta dinaikkan menjadi 1 M, itu adalah bukti dari ia menjadi orang yang tidak mampu lagi mengalahkan Mas Gibran. Karena itu usahanya itu menjadi usaha-usaha yang begitu nista dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Nah, teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atensi, perhatian, dan supportnya. Mari kita perkuat demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan saksikan teman-teman satu video yang saya akan putarkan, dan saya temukan ini di Putra Virgo 2017, eh, sebuah diskusi di Rossi, dan di situ ada Andi Aswan dan tentu Denny Indrayana. Kita saksikan video berikut ini. Atau dari Denny Indrayana ya, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Andi Aswan itu sangat tajam dan langsung menohok kepada inti persoalan. Jadi gambaran dari Andi Aswan kepada Denny Indrayana itu bagaikan Jai Langkung ya. Jadi tamu yang tak diundang dan tak diantar pulangnya ya, tidak diundang kedatangannya dan tidak diantar
kepulangannya atau kepergiannya. Jadi persis seperti Jailangkung, tiba-tiba muncul, langsung meledak-ledak, ya. Dan ledakan Denny Indrayana itu yang paling kontroversial adalah ketika ia mulai mempersoalkan putusan 90, kemudian Hakim MK Anwar Usman, kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita hari ini, dipersoalkan sebagai anak haram konstitusi, kemudian didorong-dorong agar memilih mengundurkan diri atau kalau tidak mau akan dipaksa dalam tanda kutip supaya mundur dari jabatan sebagai wakil presiden. Dan ini yang menarik teman-teman, bahkan ancaman dari Denny Indrayana kalau misalnya tidak mau mundur, maka akan ada mekanisme yang akan ditempuh, ya. Dan tentu saja ini harus kita sama-sama rame-rame katakan inkonstitusional, ya. Karena ketika pasangan pemimpin, ya, presiden dan wakil presiden itu terpilih, maka kita harus sangat atau belajar legowo untuk memberikan ruang, ya, kepada pasangan pemenang untuk mengaktualisasikan diri selama satu periode kepemimpinan. Baru nanti, ya, jagoannya Denny Indrayana, dan kita tahu ia sebagai orang yang punya afiliasi dengan Partai Biru, ya, Partai Demokrat, ia pasti punya mimpi besar agar sang ketua umum Mas AHY, ya, itu kemudian bisa tampil sebagai presiden atau paling tidak sebagai wakil presiden, ya. Dan orang bertanya-tanya, misalnya kalau Mas Gibran itu mundur atau dimundurkan dengan cara-cara inkonstitusional itu, lalu pertanyaannya siapa yang akan menjadi figur pengganti dari Mas Gibran? Ya, kalau pakai logikanya Denny Indrayana, mungkin saja maksudnya itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi saya sudah menurunkan satu berita, teman-teman. Saya kok tidak yakin, dan ini uh, catatan yang saya temukan dari beberapa kolega yang memberikan konfirmasi kepada saya bahwa Partai Demokrat dan khususnya Mas AHY tidak sepenuhnya setuju, ya, dengan pernyataan dari Denny Indrayana, ya, terkait dengan ini, ya, terkait dengan usahanya untuk menggoyang Mas Wapres Gibran agar mundur dari jabatan sebagai wakil presiden. Mengapa? Karena sekali lagi, ya, semua cara-cara itu harus dianggap sebagai cara inkonstitusional dan menciderai demokrasi yang sehat. Karena di dalam demokrasi yang sehat, yang bersifat deliberatif itu, teman-teman, kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh memaksakan kehendak, ya, termasuk menggunakan tafsir tunggal, seolah-olah pasal 90, ya, atau putusan 90 itu adalah putusan yang harus diulang kembali, ya, untuk mencari atau membidik, ya, lawan-lawan politik, dalam hal ini lawan politik Mas Denny Indrayana itu, ya, wakil presiden Gibran. Bahkan saya melihat narasinya itu sudah berani mengarahkan itu kepada presiden, ya, Prabowo, karena kalau tidak memaksulkan Gibran, maka jangan sampai Pak Presiden itu yang dimaksulkan. Ini menurut saya pernyataan yang bertendensi berbahaya, ya, dan ini harus dianggap sebagai merusak demokrasi. Dan dalam konteks ini tidak hanya Jailangkung saja untuk dikenakan Andi Aswan kepada Denny Indrayana, tetapi kita juga perlu, ya, menyematkan kepada Denny Indrayana ini sebagai seorang pakar, ya, tetapi mempermalukan dan betul-betul melacurkan kepakarannya dengan kepentingan politik yang sama sekali tidak memberikan pencerahan edukasi, apalagi itu menunjukkan kepatuhan kita kepada azas-azas yang sudah kita sepakati bersama, bahwa pemimpin yang terpilih beri kesempatan satu periode 5 tahun untuk memimpin Indonesia. Kalau tidak, maka saya mau katakan itu, ya, harus kita anggap sebagai tindakan makar. Jadi apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana, bahkan sampai terakhir mengukur Mas Gibran itu kalau berani menunjukkan ijazah SMA-nya, maka silakan Mas Denny Mas Gibran mendapatkan 100 juta atau 1 miliar yang disiapkan oleh Denny Indrayana dan mungkin orang-orang yang juga memberikan donasi dan
sama-sama ingin membuat sayembara ini sukses. Tetapi teman-teman, saya mau katakan, apapun yang Anda lakukan, ketika Anda tidak bisa dewasa dalam berdemokrasi, maka disitulah Anda sedang mempermalukan diri sendiri. Anda sedang mempertontonkan ya cara-cara yang sesungguhnya itu harus kita anggap sebagai pengkhianatan kaum intelektual terhadap tatanan dan prinsip demokrasi, termasuk pengkhianatan kaum intelektual dalam rangka ya mendemokratisasi masyarakat kita dengan pilihan-pilihan yang terbuka, termasuk juga perbedaan-perbedaan itu sebagai kenyataan sosial yang tidak boleh kita nafikan atau bahkan kita kurangi sedikit pun atau bahkan kita hilangkan setitik pun, karena memang demokrasi yang sehat selalu menghargai perbedaan itu sebagai kekuatan dalam rangka konstruksi masyarakat yang semakin mampu dan berdaya. Nah, jadi kembali teman-teman, istilah jelangkung untuk Denny Indrayana itu adalah istilah yang tepat ya. Bahkan kita bisa kategorikan Denny Indrayana ini sebuah anomali dalam demokrasi yang akhirnya kita hanya menemukan manusia-manusia yang eh, tidak puas dengan sistem ya, tetapi tawarannya itu juga bukan tawaran yang solutif ya, artinya memberi solusi terbaik, tetapi justru ya tawarannya itu adalah menghancurkan demokrasi itu sendiri dan bisa kita sebut sebagai tindakan yang eh, bisa dikategorikan makar terhadap demokrasi dan itu dipraktekkan oleh Denny Indrayana. Nah, teman-teman, sebelum closing statement saya ingin tegaskan sekali lagi, Denny Indrayana, Anda dibongkar habis oleh Andi Aswan untuk mencari tahu apa motifnya, ya. Apakah karena Anda sudah memang sakit hati dan kecewa berat dengan uh, Anwar Usman yang 2020 ketika Anda maju pilkada Anda kalah dan itu sengketanya di era Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Anda maju sebagai calon legislatif, Anda juga kalah. Kekalahan-kekalahan itu membuat memang Anda adalah manusia kalah. Dan karena Anda adalah manusia kalah, maka Anda kemudian mencari alasan untuk tetap survive, ya, tetapi dengan isu-isu yang murahan, recehan, dan isu-isu yang sama sekali ya menghilangkan kesan bahwa selama ini Anda itu adalah pakar dalam bidang hukum tata negara, tetapi Anda kali ini benar-benar melacurkan ya ilmu pengetahuan Anda dengan cara-cara yang nista. Demikian catatan saya teman-teman, semoga ada manfaatnya dan sekali lagi mohon doanya dan salam hormat YouTuber NKRI.